Sobat Epic, jika kalian melihat Dubai, pasti kalian akan menginginkan kemewahan yang ada di sana dan mungkin bersiap untuk tinggal di sana. Tapi ternyata Dubai dan Palm Jumairahnya yang terkenal tidak semodern yang terlihat dan banyak masalah datang dari kota tersebut seperti yang akan kita ulas di video kali ini. Dubai, gedung pencakar langit spektakuler yang menjulang tinggi ke awan, taman hiburan yang luas, dan mall-mall mewah yang berlimpah, dan tentu saja para influencer dan orang kaya baru di mana-mana. Namun di balik tampilan yang memukau dari kota ultra modern yang sangat menakjubkan ini, ada sebuah kenyataan suram yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Hari ini kami ingin menunjukkan kebenaran yang mengejutkan tentang Dubai, sebuah kota metropolitan yang muncul dari padang pasir. Dengan video ini, kami memberi kalian wawasan tentang kota yang dibangun di atas jenazah dan yang kami maksudkan bukan hanya manusia, tetapi juga alam dan lingkungan. Kami juga memiliki cerita menarik tentang penculikan seorang putri kerajaan dan membahas mengenai salah satu pria yang tindakannya patut untuk dipertanyakan di dunia. Jadi nantikan terus hanya di Story Epic. Oh, dan tuliskan juga di komentar jika kalian pernah ke Dubai dan apa kesan kalian tentang Dubai. Kami penasaran nih guys. Sebelum kita membahas sisi gelap Dubai, mari kita lihat sekilas sejarah kota metropolitan ini. Seperti yang telah disebutkan, Dubai tercipta dari ketiadaan. Sebuah desa nelayan kecil di abad ke-19 berubah menjadi kota metropolitan dengan jutaan penduduk yang telah menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia berkat lokasinya yang strategis di Teluk Persia. Kota yang merupakan salah satu dari 7 emirat ini kini tidak hanya memiliki gedung tertinggi di dunia yaitu Burj Khalifa, tetapi juga mall terbesar, air mancur tertinggi, dan lain-lain. Dubai sangat menyukai bisa tersohor dalam hal apapun, sehingga kota yang memberlakukan pajak penghasilan 0% ini juga menarik perhatian para wanita cantik dan orang kaya. Itulah mengapa kota Arab ini memiliki kepadatan jutawan tertinggi sebanyak 68.000 jutawan yang kaya raya tinggal di sini. Semakin banyak influencer seperti Simon Desu atau keluarga Harrison juga berbondong-bondong datang ke kota metropolitan yang suhunya mencapai 40 derajat ini. Faktanya, selain untuk menghemat pajak, mereka juga menikmati keuntungan lain dan mendapatkan dukungan finansial dan material, terutama ketika mereka memposting cerita-cerita positif tentang Dubai. Alasannya karena citra kota mewah ini mulai runtuh secara besar-besaran. Mari kita mulai dengan sisi negatif pertama yang tidak banyak diketahui tentang Dubai, yaitu kerusakan luar biasa yang ditimbulkan oleh Dubai dan semua proyek konstruksinya terhadap alam dan lingkungan. Faktanya sebagian besar izin bangunan untuk proyek-proyek berskala besar di Dubai didasarkan pada keputusan sewenang-wenang oleh penguasa Dubai, Muhammad bin Rashid Al Maktoum, dan dia tidak terlalu peduli dengan kesesuaian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu proyek yang paling mengejutkan adalah pembangunan pulau-pulau di Teluk. Dubai telah membangun secara artifisial 3 pulau sejak tahun 2001. Pulau pertama, Palm Jumairah, belum selesai dibangun, namun hal terburuk dari akibat proyek ini telah terpampang nyata. Hal ini karena pulau-pulau ini dibangun di atas terumbu karang yang sangat luas, yang berarti semua kehidupan berwarna-warni yang ada di dalamnya terkubur hidup-hidup di bawah pasir. Selain itu, kapal-kapal tanker besar menyedot pasir dari dasar laut demi pembangunan pulau-pulau tersebut, yang juga turut menghancurkan makhluk laut di dalamnya yang tak terhitung jumlahnya. Pulau-pulau tersebut hanya dibangun sebagai konstruksi agar tersohor tanpa pemikiran yang matang. Akibatnya air laut di dalam pohon palem memiliki kualitas yang sangat buruk karena tidak bisa lagi bersirkulasi melalui pulau-pulau lain pemecah ombak. Singkatnya, air laut menjadi berbau busuk dan bahkan dapat membahayakan kesehatan. Namun bukan hanya itu, karena pulau-pulau tersebut terancam akan hilang tak berbekas. Sebab faktanya, akumulasi pasir akan tenggelam sebanyak 5 mm setiap tahun, yang berarti cepat atau lambat, proyek yang tidak masuk akal itu akan kembali ke laut sepenuhnya. Selain itu, para ilmuwan telah memperhitungkan bahwa akibat kenaikan permukaan laut, Dubai dan pulau-pulaunya pada akhirnya akan tenggelam sepenuhnya. Tapi pulau-pulau buatan itu hanyalah sebagian dari proyek konstruksi lainnya yang patut dipertanyakan dan telah dilaksanakan oleh kota ini. Burj Khalifa misalnya, menara tertinggi itu tidak terhubung ke sistem saluran pembuangan umum sehingga menimbulkan masalah bau yang sangat busuk. Namun tidak hanya menara tersebut, ternyata seluruh distrik di kota ini juga tidak memiliki sistem pembuangan limbah yang memadai. Bahkan karena hal ini jutaan truk tangki harus memompa limbah yang dikumpulkan di dalam tanker
dan mengangkutnya ke pabrik pengolahan limbah di luar kota. Karena ini adalah jumlah yang tak terbayangkan, kota modern ini juga telah mencetak rekor lain di sini yang sepenuhnya tidak patut ditiru, yakni untaian truk tangki terpanjang yang terus-menerus dan kemacetan lalu lintas sepanjang 1 kilometer setiap harinya. Masalah lainnya adalah para pengemudi berada di jalan selama berjam-jam hanya untuk memindahkan satu muatan limbah. Namun mereka dibayar per perjalanan dan bukan per jam, yang terkadang membuat tidak jelas berapa banyak muatan limbah yang benar-benar berakhir di tempat pengolahan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, banyak pengemudi yang langsung membuang sampah ke alam. Hal ini hanyalah salah satu bagian dari kebenaran mengejutkan tentang pencemaran lingkungan yang dilakukan di Dubai setiap harinya. Jika kalian melihat banyaknya gedung pencakar langit, jalan raya hingga 12 jalur dan ide-ide aneh lainnya, kalian akan mendapatkan fakta menyedihkan lainnya. Contohnya, kota ini memiliki jejak ekologi terbesar di dunia, namun hanya 3 juta orang yang tinggal di sini. Disebabkan oleh tekanan protes yang besar dari luar, pemerintah tidak bisa lagi hanya berpura-pura tidak melihat atau cuek terhadap proyek-proyek konstruksi yang semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Hal ini akhirnya mendorong terciptanya The Sustainable City Dubai pada tahun 2014. Sementara itu, sekitar 2.700 penduduk telah tinggal di sini. Emisi karbon dioksida per kapita setidaknya 60% lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di daerah lainnya. Demi jargon Sustainable City, lingkungan ini mendaur ulang 100% air limbah mereka, bahan bangunan dipilih hanya yang ramah lingkungan, dan setiap atap rumah dilengkapi dengan panel surya, dan masih ada beberapa fitur ekologis lainnya. Dubai juga berencana untuk mendapatkan hingga 75% kebutuhan energinya dari sumber energi bersih pada tahun 2050. Ini berarti bahwa Dubai mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan pertimbangannya mengenai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Akan tetapi ada area kehidupan lain yang benar-benar memberikan pandangan menakutkan tentang Dubai. Bagaimanapun juga, semua bangunan dan proyek konstruksi harus dilaksanakan oleh seseorang. Kota yang gemerlap ini menarik para pendatang dari seluruh Asia. Ada 2 juta orang dari India yang bekerja di sini, tetapi mereka tidak bisa merasakan kemewahan. Begitu para pekerja turun dari pesawat, mereka harus menyerahkan paspor mereka kepada para majikannya. Hal itu berarti bahwa mereka tidak hanya kehilangan semua hak mereka, tetapi juga hanya diizinkan untuk tinggal di lokasi konstruksi atau di pondokan yang disediakan untuk mereka. Faktanya, para pekerja memiliki hari kerja yang sebagian besar terdiri dari 12 jam kerja dalam kondisi yang terkadang tidak manusiawi. Tidak banyak perhatian yang diberikan pada keselamatan kerja yang mengakibatkan setidaknya 880 pekerja meninggal di lokasi konstruksi di Dubai setiap tahunnya. Jika seorang pekerja terluka, dia harus mengurus sendiri masa pemulihannya, yang berarti dia harus membayar biaya pengobatannya sendiri. Namun pendapatan rata-rata pekerja hanya sebesar $260 Amerika per bulan, sehingga banyak pekerja yang harus mengambil pinjaman dari majikan mereka dan bekerja selama bertahun-tahun dengan bayaran yang lebih rendah atau bahkan gratis untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan. Kehidupan mereka di lingkungan pekerja tidak jauh berbeda dengan para pekerja yang ada di rumah susun mewah milik penduduk lainnya. Faktanya, para TKI tinggal berdesak-desakan di rumah-rumah kumuh dan dengan gaji yang sedikit atau bahkan tidak mendapatkan gaji sama sekali. Mereka pun bergantung pada sumbangan dari pihak luar karena mereka bahkan tidak mampu membeli makanan. Mereka juga tidak dapat kembali ke negaranya karena pertama mereka tidak memiliki paspor dan kedua karena mereka tidak memiliki uang untuk biaya penerbangan pulang ke negara asalnya. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa Dubai dibangun di atas pundak para pekerja perbudakan modern. Organisasi-organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International telah menyadari kondisi kerja yang buruk ini dan telah melakukan intervensi. Konsekuensi menakutkan yang telah diambil oleh Dubai dari hal ini yaitu otoritas Dubai telah mengusir para anggota organisasi-organisasi tersebut dari negara ini, yang berarti bahwa sekarang tidak ada satupun organisasi hak asasi manusia yang tersisa di negara ini. Hukuman di Dubai juga jauh lebih tinggi daripada di negara-negara muslim lainnya. Ada hukuman penjara atau penyiksaan yang merupakan hal yang biasa di Dubai. Media juga diawasi dengan ketat, begitu pula penggunaan media sosial. Pernyataan yang dibuat untuk mengkritik pemerintah dapat berakhir di penjara atau dihukum cambuk. Pelanggaran lain di Emirat ini adalah homoseksualitas.
minum alkohol di tempat umum, atau kumpul kebo bagi pasangan yang belum menikah, dan ini hanya sebagian kecil saja. Karena kehidupan para wanita khususnya di istana lebih seperti kehidupan yang berada di dalam penjara dan ditindas. Bahkan Latifah ditangkap kembali oleh anak buah ayahnya saat pertama kali mencoba melarikan diri dan kemudian dipukuli beberapa kali selama beberapa jam sebelum dikembalikan ke sangkar emasnya. Bahkan wanita yang kini berusia 36 tahun ini merencanakan lebih banyak upaya pelarian. Hal ini juga terjadi pada tahun 2018 melalui sebuah pesan video yang disebarkan ke seluruh dunia dan telah diklik sebanyak 4 juta kali. Dia melaporkan perbuatan kejam ayahnya yang dilakukan oleh para pelayannya dan menggambarkannya sebagai sosok yang jahat. Dia juga mengatakan bahwa dia akan berhasil melarikan diri atau sesuatu yang sangat-sangat buruk akan terjadi dan bahwa video ini mungkin adalah video terakhir yang kita lihat dari dia. Kabar terakhir telah diterima pada tahun 2019 melalui ponsel yang dia selundupkan, di mana dia melaporkan bahwa istana telah diubah untuknya sehingga dia tidak lagi memiliki kontak dengan dunia luar, tetapi juga harus hidup dalam kegelapan. Meskipun begitu, foto-foto yang diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan Latifah berada di Spanyol dalam kebebasan. Walaupun begitu, banyak yang meragukan keaslian foto-foto tersebut, jadi telah terkuak bahwa Dubai merupakan contoh menyedihkan tentang apa yang akan terjadi ketika hak asasi manusia serta perlindungan lingkungan yang berkelanjutan benar-benar diabaikan demi kepentingan segelintir orang yang berkuasa dan kaya. Namun terlepas dari itu, Dubai adalah contoh dari banyaknya aspek kapitalisme modern yang patut dipertanyakan, misalnya perjuangan untuk mendapatkan lebih banyak kemewahan dan kekayaan materi, pemujaan terhadap selebritas, dan sensor terhadap pendapat yang kritis ke pemerintahan. Namun apa nih pendapat kalian tentang Dubai? Bagaimana kalian melihat kota ini dan masalah-masalahnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, klik like di video ini ya. Subscribe juga ke Story Epic untuk mendukung kami menampilkan info-info menarik. Sampai jumpa lagi di Story Epic selanjutnya. Bye-bye!